Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk mewujudkan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Dan ini tidak ada yang spesial ya Pak, kita memang kajian jihad we ya mah. Jadi sanes pengajian nyambut pelantikan sanes. Jadi bising anu nyangka wah persis ya lebih kali disambut ku pengajian sanes ya mah. Taya kaitan jeung pelantikan. Ini memang kajian rutin kita pada hari Ahad. Dan saya yakin yang hadir tidak ditelepon oleh Pak Jokowi ya. Daya mata kadar ieu da mun ditelepon maka ditu sigana maka dia. Baik hadirin rahimakumullah, sebelum kita bahas yang akan kita bahas di materi ini, saya ingin membuat dulu satu ilustrasi ya Pak. Mana itu? Nah ini. Ah iya. Pangapusna ya. Wah itu iya. Ikut tisu. Oh iya. Ya. Saya akan bikin dulu satu ilustrasi. Mudah-mudahan ini akan lebih memudahkan pembahasan kita. Kalau seandainya bapak atau ibu punya bos, kata itu Pak. Alit, kumaha atunya orang badagan. Di Zoom atuh bos tuh. Wah. Kade Pak. Ya bos bukan bantuan operasional siswa, bukan. Ini betul-betul bos. Atau Bapak di kantor punya pemimpin perusahaan ataupun punya atasan. Bos Bapak teh aya dua Pak. Sebut saja bos yang pertama namanya A, bos yang kedua namanya B. Ketemu Pak? Nah, jadi anggap saja Bapak punya bos dua ya Pak. Soalnya kan hayang gancang beunghar, mata digawinna dua langsung. Si bos yang pertama ini, dia ini orangnya baik, jujur, tidak PHP. Tahu PHP Pak? Pemberi harapan palsu. Hayo we ngajanjikeun, bae jeung dipigawe henteu gitu. Ngajanjikeun dilaksanakeun teu, teh PHP cek budak ayeuna mah. Jadi dia baik, jujur, tidak PHP, juga perhatian kepada karyawan. Suatu hari bos ini bilang sama Bapak, kalau pekerjaan Bapak bulan ini tercapai targetnya, maka Bapak dan Ibu akan diberikan bonus berupa mobil baru. Pertanyaannya, kira-kira Bapak bakal semangat mau kerjana? Kunaon buat semangat? Karena ada dengannya. Awas ya, cepeng gitu ya. Itu jawaban Bapak akan menentukan pertanyaan berikutnya. Jadi lamun lieur, lain salah saya, salah Bapak ngalilir maneh. Oke, jadi gara-gara bonus Bapak semangat untuk melakukan pekerjaan itu. Bakal apik moal. Nah buat apik. Atuh nyebutnya kabita ku bonus atuh.
Inilah alasan Bapak kenapa semangat dan termotivasi untuk kerja, karena ada bonus. Nah, sedangkan si B, bos B mah Pak, karyawan tidak perhatian, koret ongkoh, koret bahil, kemudian PHP gawena teh Pak, pemberi harapan palsu, mun bager teh pencitraan we gawena teh. Ieu si bos B ya. Kemudian dia juga tidak jujur, pengkhianat. Nah itu. Lalu si B ngomong sama Bapak, kalau kerja tahun ini tercapai targetnya akan diberikan bonus. Bonusnya apa? Mobil baru. Ya. Pertanyaannya sama, kira-kira ku bos B dikitukeun semangat teu? Nah bet moal. Kan? Tuh, nya teu konsisten ngajawab teh. Teu konsisten ngajawab teh. Ari kepada si A Bapak semangat gara-gara apa? Tuh, ai si B ya bonusan teu? Teu aya ieu ngajeblak bonus. Oh ngageblek Bapak. Itu bonus Pak. Yang dijanjikan si B dengan si A sama tidak? Sama, mobil baru. Kenapa kepada si B tidak semangat? Tuh, berarti konsisten ngajawab tuh. Nah ini Pak. Jadi kenapa mindset terhadap sesuatu itu penting? Karena nanti berpengaruh kepada sikap kita berikutnya, kepada kesimpulan. Makanya saya sering menekankan pahami kalimat dengan benar. Karena kalimat dan kata-kata yang kita gunakan itu akan mengikat kesimpulan kita berikutnya dan mempengaruhi sikap dari kata-kata itu. Tadi saya tanya kepada bos A, Bapak menyatakan semangat dan termotivasi kerja. Alasannya karena, tapi kepada si B yang sama-sama menjanjikan bonus mobil baru, Bapak tidak semangat. Kenapa? Jadi Bapak kepada si A kenapa bersemangat? Jadi sebetulnya kenapa kita semangat melakukan kerja bukan karena bonus, bukan. Tapi adanya kepercayaan kepada yang ngomong. Trust, kepercayaan. Karena orang kalau sudah percaya maka akan melahirkan rasa cinta. Tuh nepikeun ka dititah ku si bos eta wanita sep teh hayang wae dititah teh teu dititah ge nawarkeun, Pak mau dibantu sama saya, bakat ku percaya. Karena kepercayaan akan melahirkan rasa takut teu kapake, makanya kerjanya hati-hati, proporsional, profesional, apik depikeun ka presisi atuh. Di bejaan ku batu lah tong alus-alus teuing, teu bisa, nggak bisa. Kenapa? Takut tidak terpakai pekerjaannya oleh si bos ini. Kenapa takut tidak terpakai? Karena dia bekerja dalam kondisi kepercayaan penuh kepada si A. Karena gara-gara percaya melahirkan malu tuh. Dan karena kepercayaan dia yakin kalau sama dia ngomong kebutuhan kita terpenuhi. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang semangat kerja gara-gara bonus, nggak ada sebetulnya. Yang ada adalah ketika dia mempercayai orang yang ngomong ini, maka akan lahir motivasi untuk melakukan dengan baik apa yang diperintahkan si A. Adapun bonus itu mah penambah semangat. Motivasi nu pokokna mah bukan bonus, iya. Karena kalau cuman bonus gara-garanya bonus, kan si B juga menjanjikan bonus. Bonusnya juga sama, mobil baru deh ya Pak. Ari si A sudah kelihatan belum mobilnya?
belum kakarak ngomong sama dengan si B. Tapi kenapa kepada si A begitu semangat, termotivasi, apik dalam pekerjaan? Karena kepercayaanlah yang melahirkan itu. Makanya dia sangat cinta, sangat takut, malu dan butuh kepada orang ini. Kepercayaanlah yang melahirkan keamanan. Tuh. Matak salse digawe teh nyapanya da ku si bos ieu mah tara di PHP. Kalau mengatakan bonus ditambah 2 kali lipat, bener 2 kali lipat. Malah kadang-kadang kerjaan can beres sudah dikasih DP. Makanya lahirlah keamanan. Lahirlah kenyamanan. Tuh. Kenapa? Karena percaya kepada si A. Tapi kalau orang sudah hilang kepercayaan, tuh, jangankan tidak diiming-iming bonus, diiming-iming bonus saja tidak akan semangat. Pak, sok bapak lamun didamel na saya pasian bonus mobil baru, cek bapak teh pret cenah gitu. Waduh, wah dicari kan? Tak semangat. Kenapa? Karena bukan soal bonus. Kepercayaanlah yang menjadi modal utama seseorang termotivasi melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ini masalahnya. Mata sok ibunya, Bu, Pak, kepercaya ke bapak ngada maci kopina lekoh atau caweran? Hah? Sebalikan deui. Ketika ibu percaya kepada bapak, kira-kira bikin cikopi cinta caweran atau lekoh? Nepi ka hayo nyapa cikopi di asaan beak we ku si ibu. Karena takut teu kapake. Sieun teu kapake ku salaki ngajieun cikopi mentak di asaan we terus beak we. Tapi kan yang ingin saya sampaikan apa? Ternyata seseorang akan bekerja dengan baik itu bukan karena bonus yang dijanjikan, tapi karena punya kepercayaan. Sok bapak punya karyawan percaya ke bapak, kan bapak tenang, karyawan juga tenang. Dia mau ditongkrongan boga pembantu teh, padahal tujuannya boga pembantu teh ngarah naon? Malah bapak tenang, tidak usah dikontrol. Tapi karena tidak percaya, hayo we itu nu disebut pegawai teh bapak atau pegawai. Da pegawai mah bisa sare. Bapak mah tuh bisa sare. Kenapa? Ini kepercayaan. Tanpa kepercayaan sulit orang melakukan atau meninggalkan sesuatu. Tanpa kepercayaan akan hilang kenyamanan dalam dirinya ketika bekerja di sini. Jadi sekali lagi bukan bonus ya Pak. Ini semangatnya pedah naon Pak? Tah iya. Karena kepercayaan akan melahirkan cinta, takut, butuh, malu, dan akan memberikan keamanan dan kenyamanan. Tapi ketika hilang kepercayaan, rasa cinta pudar, takut tidak ada, metak sok jadi ancam dikeluarkan digawe. Baik, abis mah sok dikeluarkan. Sampai ke begitu. Karena sudah hilang kepercayaan. Karena hilang kepercayaan, maka hilang pula hal-hal yang akan memberikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan untuk ini. Ku bos be. Gitu, Pak. Nah, pertanyaanna ayeuna, ari Bapak percaya itu ke anggota DPR? Percaya itu ke eksekutif? Tong dijawab ya di film itu cuci. Anak mananya hukum, mah jawabnya di nahate. Makanya yang jadi pertanyaan hari ini, siapa yang sedang berbohong? Sampai hilang kepercayaan dalam diri-diri masyarakat. Nuker ngabohong tadi teh eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Karena kan di Indonesia itu tidak ada pimpinan tertinggi, Pak. Di Indonesia mah pimpinan tinggi teh nutiru tadi. Itu disebut pimpinan tinggi teh lain presiden hukum, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tah nuker ngabohong nu mana?
Iya kan? Hilang kepercayaan karena PHP unggul. Hilang kepercayaan karena dia tidak jujur. Hilang kepercayaan karena dia berkhianat. Jadi jangan kaget kalau keputusan-keputusan senantiasa ditolak dan tidak diterima. Kenapa? Dagus lengit kepercayaan. Begitu dikatakan, ya nanti saya selesaikan. Tete kepercaya dikit kan. Nanti saya selesaikan. Wah, mantap. Mau terus. Jadi saya nggak bohong teh. Eksekutif, legislatif, atau yudikatif? Kayaknya atau kayak iya. Atau nukaopat. Nukaopat ada. Dan ini yang paling mendasar dan penting. Siapa? Rakyat. Jangan-jangan yang berbohong ini adalah rakyat. Naon buktina sakitu apal si eta teu balik digawe dipilih deui. Awas lain ngomongin konteks Indonesia lain. Ini sedang membicarakan ketika hilang trust, hilang kepercayaan, ini yang terjadi. Makanya tong loba teu nyalahkeun pejabat. Siga nu heueuh bapak teu balik pejabatna. Nah, itu dipilih, Allah cuma 100.000 lumayan. Kan itu. Makanya waktu kemarin pemilu rame dengan tagar ganti presiden, kalau saya tidak, ganti rakyat. Iya Pak, karena kan pemimpin siapapun yang terpilih itu kan gambaran rakyatnya. Jadi jangan jangan namanya teh licik sorangan. Apa itu saya licik sorangan teh? Pinter coding. Iya kan, kita jangan merasa GR, merasa rakyat ini adalah yang menentukan. Ya sok atau menentukan mah pilih pemimpin nu baraweg. Terus pugu ieu teh di anggota DPR na teh sare wae dipilih deui. Terus pugu ieu teh teu pugu ngajeng kebijakan anger. Jadi jangan terlalu menyalahkan pejabat kalau kita merasakan ketidakjelasan dalam hukum. Introspeksi, jangan-jangan rakyat yang salah. Kenapa mau mengorbankan 5 tahun ke depan hanya gara-gara sembako, hanya gara-gara jabatan yang akan dijanjikan, hanya gara-gara uang yang akan diterima? Kalau dia sudah yakin ini orang terbalik, dipilih kena wae. Jadi kita bertanggung jawab Pak. Makanya kalau saya himbauan saya teu kudu di demo lah, pelantikan teh keun we, da bohong salah urang teh mah. Tarimakeun we, jalankeun ayeuna mah. Boga pemimpin siga kieu rek kumaha urang? Rek beki soleh, beki salah. Itu kan pernah saya sampaikan kan waktu zaman pemilu kene. Yang jadi masalah kan bukan siapa presidennya sebetulnya, tapi bagaimana kita menyikapi kondisi dan situasi apapun yang akan kita terima. Karena kondisi yang akan kita terima tidak akan lebih dari 2. 1, cocok dengan keinginan. 2, tidak cocok dengan keinginan. Itulah hidup kita. Makanya Islam mengajarkan bukan memikirkan kenapa saya tidak enak, kenapa saya enak, bukan. Eta mah geus katang Tuhan Allah tong riweuh. Yang diajarkan Islam adalah setiap kita menerima kondisi apapun, siapkan sikap yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Makanya balik lagi ke sini, kepercayaannya banyak. Matak ditelepon ku si A mah bapak gura-giru hararese. Ini apa ya gura-giru teh? Cepat-cepat. Cepat merespon ya. Soalnya banyak yang protes. Kita cara bahasa Sunda wae cenah. Aku acara nasional tapi bahasa Sunda. Itu kumaha nu ngomong wae dah sih. Jadi ini mohon maaf yang di luar ya. Kadang-kadang susah juga mencari padanan kata kalau tidak terbiasa. Bahkan ada kata-kata yang sulit untuk diterjemahkan begitu. Ditelepon ku si A, wah eta HP langsung diangkat. Ya Pak, beri kikituan Pak. Padahal nggak ada orang yang lewat telepon. Ya Pak. Bisa Bapak kesini sekarang? Bisa. Tidak capek, ente. Beretak. Kenapa begitu semangat? Karena yang memanggilnya orang yang dipercaya oleh kita.
Tapi ketika hilang kepercayaan, coba dikontak cepat-cepat merespon atau lambat merespon? Dibuka ku si ibu, ari mama cenah diangkat gajah tapi diantum gitu. Kenapa? Karena sudah hilang kepercayaan. Lah, ikan ini mah ilustrasi sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan bukan itu sebetulnya, yang ini sekarang. Siapnya? Oh ini. Nah ini. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika ibu dan bapak disuruh oleh Allah, kira-kira responnya seperti kepada si A atau kepada si B? Hah? Sok. Watak kelas. Ya. Balikan deh ya. Awas, ini penting ini. Ini lebih penting daripada pemilihan presiden ini. Ini lebih penting karena ini masa depan kita. Kalau presiden mah kayak aya deui 5 tahun ke depan pemilihan, orang milih dewe nolak bisa. Tapi ieu mah keur urang untuk kita. Bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang mana Pak? Kepada bos A atau kepada bos B? Nah, jawabannya guys pasti A jawaban nama. Tapi buktinya nah, so bapak digerawan ku Allah hararese atau ganca? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerek ge. Ongkoh bapak percaya ke Allah. Ongkoh cinta. Ya kan kalau ditanya cinta ke Allah, tuh kan jawabannya mah halus. Cinta biasa atau cinta luar biasa? Tuh cinta lagi luar biasa. Tapi ongkoh cinta luar biasa dipanggil oleh big boss. Ini kan big boss Allah mah tuh, bos besar. Kita begitu sulit untuk menjawab dengan cepat. Jadi waduh mau kita bapak. Tak iya cek abg ganti rakyat teh. Rakyat siga kieu. Ya, jangankan kepada pemimpin ini, ka big boss wae kita hare-hare. Jadi kudu diganti ya rakyat teh. Ya kan ini pertanyaannya sederhana. Kenapa ketika kita begitu percaya kepada orang ini dengan kebaikan, kejujuran dan perilakunya, kenapa kita sulit mempercayai yang di atas ini? Makanya kenapa Rasulullah mengatakan man soma ramadhana imanan tuh wahtisaban. Barang siapa yang melakukan saum karena iman, karena percaya kepada siapa, maka pasti dosanya akan diampuni. Kenapa? Karena orang yang bekerja dengan kepercayaan akan melahirkan cinta, takut, malu, keamanan dan kenyamanan. Pernah nggak bapak sholat nu penting mah asal leungit kewajiban we? Pernah teh gitu Pak? Atau kembali ketika Ramadan saum teh lah asal saum we? Ya Pak. Makanya bapak dan ibu waktu Ramadan kemarin yang diobrolkan banyak mana? Banyak saumna, banyak bukana. Kalau ngobrol, ya kan di kita mah sedang sahur, udah ditanyakan nanti buka dengan apa? Itu teh sedang sahur gitu. Begitu buka nanyakan deh Ipan, nanti malam sahur dengan apa? Dahare itu diomongkan teh. Malah ibu-ibu masa sebelum masuk Ramadan geus ribut ngomongin tukang jahit Pak. Ti ayeuna cenah bapak ngajahit ngarang kitu pinuh. Kayak lebaran supaya itu geus ribut ngomongin baju. Malah anu ribut ngomongin naon? Ngomongin mudik. Mudik kan dina mudik ayanya iklanna tiket kereta mudik bisa di pesan 90 hari sebelum hari H. 2 bulan sampai mana harus disiapkan. Jarang orang mengatakan, duh, apakah saum hari ini diterima teu ku Allah? Salat siga patut kieu teh pantes teh diijabah doa ku Allah.
Kali perusahaan terus dievaluasi marketing bagaimana iklannya dievaluasi. Kenapa? Karena ingin meningkatkan kualitas. Tapi kepada Allah seringkali kita abai. Allah baik tidak Pak? Tuh, baik banget atau baik aja? Baik banget. Allah jujur? Jujur. Allah mau mungkin khianat atau? Ketika Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahu, kami yang akan merezekikan kamu dan anak-anak kamu, Allah tidak pernah berkhianat dengan itu. Nu kafir wae diberi rezeki ku Allah, nu kafir wae ka Allah napasnya tetap berjalan dengan baik. Artinya Allah tidak pernah khianat dengan janjinya. Kami yang akan memberikan rezeki, bukan hanya kepada orang yang beriman, yang tidak beriman sekalipun Allah sudah tetapkan rezekinya. Makanya jangan kaget kalau ada orang kafir lebih beunghar batang orang Islam. Itu mengatur ti Allah. Makanya dari awal saya pernah menyampaikan, kesenangan dan kesusahan yang kita alami tidak ada kaitan dengan iman dan tidak imannya seseorang. Itu mah kaitannya dengan ketentuan Allah yang Allah berikan kepada siapapun. Tujuannya apa? Liyabluwani aashkuru am akfuru, untuk menguji. Jadi Bapak jangan salah kacamata. Kenapa ya orang kafir nutara sholat beunghar, ari Bapak nu sok sholat melarat gitu. Tah kaitanana Pak? Sok gara Bapak coba pindah agama jadi beunghar teh. Tuh anggar itu. Ada hubungannya? Nggak ada. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan agama seseorang. Nggak ada. Makanya kita seringkali tersibukkan oleh itu, akhirnya melupakan tugas kita. Tugas kita itu adalah menyikapi dengan baik setiap keputusan yang Allah berikan kepada kita. Apakah keputusannya sesuai dengan keinginan atau tidak, maka tugas kita tetap harus menyikapi dengan bijak. Allah PHP tidak? Tidak. Jadi Bapak tuh kunaon menihara rese di ditah ku Allah teh? Alasannya apa? Ya, cek AUDG. Jadi bukan karena bonus kan semangat itu. Karena kalau dasarnya bonus, Allah kurang naon bonusna sok. Ke ari Bapak dipasihan napas oleh Allah sejak suka sholat atau sampai sok sholat? Sebalikan deh. Bapak diberi napas oleh Allah, mata yang cenghar, telinga yang jeli. Itu tuh sejak kapan? Setelah Bapak mau menerima Allah atau tuh sejak lahir? Tidak ada hubungan dengan itu. Allah itu tidak PHP. Allah memperhatikan tidak kepada makhluknya. Jangankan manusia, binatang saja Allah yang ngatur semua rezekinya. Kok mau jelema? Binatang wae aya, kok mau jelema gitu. Artinya apa? Allah itu ada banyak sifat yang harusnya membuat kita semakin percaya kepada Allah. Makanya pertanyaannya, ari Bapak cinta teu ka Allah? Inilah kenapa saya judulnya mengukur cinta kita kepada Allah. Kalau ditanya Bapak cinta, pasti jawabannya mah cinta. Ngan sebesar apa cinta kita kepada Allah? Karena kecintaan kita kepada sesuatu akan mempengaruhi motivasi ini. Semakin besar cinta kita, semakin semangat kita bekerja. Semakin besar takut kita, semakin apik kerja kita. Tah ayeuna Bapak kunaon teu apik atuh. Jangan-jangan kita sudah mulai hilang kepercayaan kepada Allah. Tapi lo mau dikitukeun Pak, ku abdi Bapak bakal narima moal. Mau ditunjuk kita percaya ka Allah. Naon buktina salat berjamaah di masjid hararese. Dah moal ngaku abdi teh Islam ti leuleuknya sok atuh buktikeun. Tuh nya aja hese we. Naon hesena? Sok coba. Capek kene lalajo Persib Pak daripada sholat berjamaah.
capek kene melakukan. Coba, makanya kan saya dulu pernah menjelaskan Pak, ketika menjelaskan tentang Islam itu agama yang mudah. Kan bandingkan ku Bapak bekerja kepada Allah dengan bekerja kepada manusia, capek mana? Bapak di kantor seberapa jam sehari kerja? 8 jam. Hari sholat? Tuh, sholat yang 5 waktu, 1 waktu saja sholatnya cuma 5 menit, berarti cuma 25 menit kita bekerja kepada Allah. Kepada manusia 8 jam. Bisa menge tidak 8 jam? Bisa menge teh kebanyak. Hari minge teh asa artinya bernapas gitu. Nah, cuman saking beratnya pekerjaan tanpa jeda itu suka disebut itu bisa menge cenah gawe teh. Tah eta nu 8 jam Bapak bisa menge tidak nu 8 jam. Misalnya Bapak ya kerja tidur we. Tah itu kira-kira oleh si pengawas disuruh tidur atau dibangunkan? Pasti dibangunkan karena ini waktu kerja. Direk sarema cenah di imah we gitu nyebutan teh. Saking marahnya kepada pegawai yang tidur. Ya. Sok bawa sholat tadi 5 menit bisa minge tidak? Bisa Pak, bisa. Kata Nabi, idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarqud, kata Nabi. Apabila seseorang di antara kamu ngantuk padahal sedang sholat, coba, bukan mau sholat Pak, sedang sholat, berarti sedang apa? Sedang bekerja. Keur digawe keur sholat, tunuh, apa kata Nabi? Bangunkan, tidurkan, falyarqud. Sampai kapan? Hatta yadhaba anhu naumu, sampai hilang ngantuknya. Minge atau minge pisannya Pak. Padahal sholat kan 5 menit. Tapi ketika ngantuk, cek Nabi, tidurkan dulu. Ya atuh sarena ulah segala penting atuh Pak. Pan tujuan lagi keur ngaleungkeun tunuh ya mah. Lain pusing ku sare gitu. Nya kan banyak ting sare jadi pusing Pak. Kan emang keur ngahilangkeun pusing atau atur-atur we kumaha sarena. Cuman dengan dalil itu jelas betapa santai dan tenangnya ketika Allah menyuruh kita kerja. Jadi cek saha berat. Nah, timbul pertanyaan, kumaha lamun keur ngaji tunuh? Nah, kumaha? Polototkeun, tidurkan. Maaf dia mah sok taroskeun. Ada mah unggal ngaji ke tempat-tempat ngaji tidak pernah ngalelewen nunutan tara. Saya malah suka mempersilakan, Pak, bari bobo mah mangga gitu. Udah mau jadi teh. Tidak, tapi memang saya serius Pak. Saya tidak pernah menyindir-nyindir orang yang kalau ngaji nutara. Kenapa? Karena obat tidur itu cuma satu. Obat ngantuk, maaf ya. Obat ngantuk itu cuma satu. Apa? Tidur. Lain ku permen. Tinggal di permen biak sabaraha. Ana tunuh. Itu teh permen kopi teh. Tapi ana we tunuh. Banyak permenna kitu deui we. Makanya butah Islam mah naonnya konsisten membuat hukum teh. Kan diantara orang yang lepas dari taklif itu siapa? Anin naimi hatta yastaiqido, orang yang tidur. Makanya kalau ada orang sedang ngaji tidur Pak, antepkeun dia sedang berobat. Ya kan obat ngantuk. Tapi lawan ngobrol tah carekan tah ngaganggu ngobrol mah. Tapi kalau nunutan sarekeun alus dipersilahkan Pak bilih bade bantal mangga gitu. Karena kalau sudah hilangan tuh Pak di perempuan yang mau bisa sare mah. Daripada Bapak ngantuk kayak gitu deui. Akhirnya kepala sakit, ilmu teka harti. Dua rugina. Nya ngarti henteu. Nya pan geus biasanya tara ngarti mah. Wah, gitu-gitu. Iya kan sayang ngarti henteu sirah jangar dua rugina. Mending tidurkan. Ya Pak, ditidurkan mah kepala seger, ustad geus eueuh. Itu saja, tapi enggak apa-apa kan. Kan ngaji mah bisa pakai YouTube. Anu saya rekaman
cenah mata tali brawe da jong-jon aya live streaming can kayak aya ulanganana bisa begitu santai ya Pak da ngarti mah Allah nu nangtukeun bisa wae ayeuna ngarti bisa isuk Pak sing sabar wae lah kalau nah itu nah makanya pertanyaannya sederhana lalu mengapa sikap kita kepada Allah tidak seperti kepada si A? Jangan-jangan kita sudah mulai hilang kepercayaan. Silakan evaluasi ke Bapak, percaya itu. Karena kalau percaya itu akan imbas kepada sikap. Disuruh tidak akan lama, bekerja tidak akan lalai, bekerja tidak akan seenaknya, akan terus termotivasi karena kepercayaan ini. Iya, karena jadi masalah Mama tak. Kalau sudah hilang kepercayaan susah. Termasuk pejabat geus teu percaya ka rakyat. Sikeun heueuh demo tukang mah duit jempe we. Berarti kan iya sudah tidak percaya lagi. Kalau demo lagi geus teu percaya ya teh. Jadi ini masalahnya. Makanya tuh Pak, seorang mukmin hakiki itu adalah innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai sini saya yakin ibu dan bapak akan mengaku saya sudah iman ke Allah, iman ke Rasul. Tapi lanjutkan kieu orang summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tah orang ragu henteu. Gak usah dijawab kan ya di HTW gitu orang ragu tuh ke Allah karena kalau tidak ragu maka apapun yang Allah perintahkan dia akan siap melaksanakan, apapun yang dilarang siap meninggalkan. Kenapa? Itulah bukti orang yang cinta. Bapak baheula dicarek ngarokok ku ibu nuju bogoh keneh bapak teh ka ibu nurut teu oleh kandainya ya ku ibu disebutkan ke Pak atau terjebut bapak pancan nikah beb jebutan teh beb jangan ngerokok tuh beb saya engap oh siap tuh di pareuman nah apa di pareuman cinta nikah weh kasih bebeb teh 6 bulan kemudian ngerokok deui bapak teh kata ibu Pak atau Pak liren Pak ya bau kewe mending diceraikan mending diantep tuh jadi gitu Pak mending cerai mending rokok tol dicarek kunaon tah jadi gitu Pak jangan-jangan cinta kita mulai pudar pan ditelepon ku si cinta mah bapak teh gancang beb siap pangjemputkeun oke oh ya oke we teu nanyakeun di mana tidak cinta atuh orang cinta teh dibutakan pokoknya masih bebek minta dijemput siap gitu ditelepon deui beb terjadi beb cenah entong cenah hujan kan baik ada jas hujan tuh cerdas eta si bebek Pak kunaon bisa cerdas gitu dah eta cinta telepon deui udah jangan nggak jadi cenah saya pakai angkot saja jangan nanti ada yang ngaheureyan gitu ya punya eta meni aduh si bapak perhatian banget nikah weh kasih bebek teh 6 bulan kemudian sakit weh ditelepon ku pamajikan di hese ngangkat nanti itu di SMS lila ngajawab begitu dijawab naon atuh telepon wae meni kaluman ieu cenah ieu atuh Pak bang jemput ke atuh cenah kena angkot weh cenah nya cenah sudah anu ngaheureyan keun bae ya kan jadi hilang jadi abai sarua ketika kita sudah hilang kepercayaan kepada Allah. Makanya hare-hare sok ngaji ayeuna pahareup-hareup patukang-tukang ya kan patukang-tukang urang mah ku sabab di tukang geus pinuh kapaksa ka hareup Ari Nabi mah kapungkur sahabat Pak itu teh terpaksa ke belakang karena di depan itu penuh
Kenapa para sahabat memenuhi? Karena percaya kepada Allah. Karena mencari ilmu akan mendapatkan ini. Sampai sabnya juga ada nilai tertentu. Semakin depan semakin bagus. Makanya sahabat pahala kan. Kusabab diharap geus pinuh, kapaksa we ka tukang. Ari ayeuna mah petukang-tukang. Karena di tukang sudah penuh, kapaksa ka hareup. Kenapa? Jangan-jangan ini sudah mulai kepercayaan kita berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah, kita sudah mulai tidak percaya kepada Allah. Makanya ragu wae rek bergerak teh. Nah ini Pak. Nah, selanjutnya nanti dulu ya. Sum wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Karena dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mau bersungguh-sungguh, mau bersusah payah jihad teh Pak. Jadi artinya jihad teh tina jahdun atau juhdun. Bisa jahdun jihad itu, bisa juhdun artinya. Kalau jahdun itu bersusah payah, kalau juhdun bersungguh-sungguh. Makanya kata-kata jihad itu bukan merupakan kata kerja sebetulnya, tapi kata sifat untuk sebuah pekerjaan. Ketika pekerjaan itu dilakukan dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh, maka ini disebut apa? Matak tolabul ilmi Pak, eta jihad sanes. Sanes. Baru juga diterangkan. Jihad itu kata sifat untuk pekerjaan. Sifat yang mana? Yaitu ketika kita melakukan pekerjaan itu sungguh-sungguh dan mau bersusah payah, maka nuk itu teh jihad. Jadi ngaji jihad sanes. Nah, ngaji itu bukan jihad, bukan. Tapi ketika bapak dan ibu ngajinya sungguh-sungguh, ngajinya mau bersusah payah, jadi jihad. Gitu ya. Tuh batak penting kata-kata tadi dipaham ke. Bapak ya sayang sama istri, jihad bukan Pak? Bukan. Sok GR bukan. Tapi ketika bapak sayang kepada istri dengan sungguh-sungguh dan mau bersusah payah, itulah jihad. Matak nu ngajina jadi jihad mah nya Pak. Moal klieu kayu we ninggalin kereta api. Teu kereta api kana jam gitu irang geus sanana. Sungguh-sungguh itu makna jihad. Di kita mana disebut jihad? Belum tentu. Ketika pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mau bersusah payah, baru jadi jihad. Gitu Pak. Makanya ada ahli hikmah mengatakan al ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang yang diburu. Maksudnya apa? Maksudnya lincah dan liar ilmu itu. Seperti binatang yang diburu. Binatang yang diburu caloy atau lincah Pak? Lincah atau binatang buruan di alam liar. Matak bapak begitu rek nembak teh nya matak nembak teh lalaunan ngarenghap wae ge di itu. So ngeresek saeutik lumpat. Tah ilmu teh cenah seperti binatang yang diburu, gancang lompatna. Lamun teu naon? Tah kitu teu jihad. Matak jihad mah sifat, bukan pekerjaan sebetulnya. Sifat pekerjaan. Tah anu perang di jalan Allah eta jihad sanes. Anu jihad di jalan Allah eta jihad sanes. 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 Jihad itu kalau dia berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh dan mau bersusah payah, kakarak jadi jihad. Sakit mah datangan seukur neangan gonimah, terjadi jihad. Nah ini Pak. Makanya orang sekali. Tapi untuk memunculkan jihad itu bagaimana? Nya kadieu harus percaya kepada yang menyuruh jihad itu. Makanya kalau sudah percaya, dia akan berjihad dengan apa? Dengan harta dan jiwanya. Tuh Pak. Seperti pembantu bapak, lamun geus percaya ke bapak, dia rela berkorban apapun.
kudu dititah wae kudu dungan teh. Kenapa? Karena dia sudah percaya. Ulaika humus shadiqun, maka mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi bukan gombal cinta ke Allah teh, betul-betul cinta. Karena orang yang cinta akan dibuktikan dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya tidak sesuai berarti cintanya bohong, begitu. Bahkan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Oke, bergetar teh karena naon apa? Karena nama Allahnya bukan. Gara-gara Allah, Bapak ngadeg-deg tuh dia. Namanya ngadeg-deg tuh. Tuhnya, berarti tidak beriman. Kan bukan itu maksudnya. Bergetar hatinya itu teringat kepada kebaikannya, teringat kepada kejujurannya, teringat kepada perhatiannya. Maka ketika orang ingat ini, maka ketika disebutkan namanya pasti atuh, Pak bakal sumping ke ka masjid ieu Presiden Jokowi kumaha tah ngadeg-deg tuh Bapak. Ya kan, bagi orang yang cinta itu akan begitu, bergetar atuh Bapak. Bahasa kedirang bahasa dinikahkan kan biasa pengantinnya sok terakhir datangnya istri teh tegang Bapak teh. Mari kita saksikan calon pengantin wanita atau Bapak silakan keluar yang bernama Anu. Wah, mari berbunga-bunga. Kan lain karena jelema eta sebetulnya, tapi kepada sifat ininya. Karena cinta itu kan akibat bukan sebab. Maka melahirkan cinta tidak akan mungkin ada kalau tidak ada sebabnya. Tah, ketika kita yakin Allah yang memberi perhatian kepada kita, Allah begitu baik, Allah begitu jujur dan segala-galanya, maka ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Nurek mau gitu jadi ingat Allah mah. Nun mau korupsi saja nggak jadi, begitu ingat Allah. Ketika Bapak akan bermain curang tidak jadi, karena dia mengingat. Itulah maksudnya kalau disebut nama Allah bergetar, bukan Allah lain eta. Tapi yang dimaksud adalah hati kita bergetar karena teringat kepada perintah dan larangannya. Makanya begitu rek khianat teh, aduh ingat ke Allah terjadi Pak. Eta dzukirallahu wajilat qulubuhum teh. Siga bapak ka ibu norek jalan-jalan kan sok kieu nya, awas mah sing ingat ka bapak. Oke, nah ibu teh begitu naik teh langsung bapak kitu sanes Pak. Kan bukan itu yang dimaksud Bapak, awas ingat ka bapak. Maksudnya ingat karena omongan Bapak. Balanja tong leuwih ti 100.000. Ulah pungkal pengkol. Jangan anu. Maka begitu ibu berangkat mau belanja, wah geus segala dicokot. Jo ingat ka Bapak balanja tong terjadi. Tah eta wajilat qulubuhum teh. Jadi berpengaruh kepada amal, bukan hanya Allah ngageter korupsi anger we. Malah make bismillah atuh eta. Eta rek nanda korupsi make bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sugan we gul, coba eta make bismillah korupsi. Bangsat ge mah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah saya teka tewak, maka alhamdulillah. Matak syukuran ngabangsa teu kapanggih. Itu kan jadi masalah. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Karena sudah percaya kepada Allah, maka firman apa saja yang Allah sampaikan akan selalu menjadi motivasi kita untuk melakukan. Makanya kalau kita baca Quran perubahan ciri teh kita percaya ke Allah. Ya kan, karena kalau percaya setiap kata demi katanya pasti jadi perhatian kita. Mau larangan, mau isinya apa, perintah, selalu menjadi perhatian kita kalau kita percaya kepada yang ngomongnya. Nah, makanya Pak, bukti kalau betul-betul iman mah tak ieu contona. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah dia sesungguhnya Nabi bersabda,
tidak ada amal anak Adam pada hari nahar. Hari nahar teh tanggal berapa? 10 Zulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih. Tah, ketika Bapak mendengar kalimat ini, Bapak semangat untuk menyembelih. Pan itu kalimatnya teh kieu, tidak ada amal anak Adam kata Nabi pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah. Kira-kira lamun Bapak cinta ka Allah membaca hadis ini bersemangat tidak untuk menyembelih? Kamari ya, kira tuh contoh namalah ayat tamu datang ke Bapak, tamu nate orang yang Bapak hormati dan Bapak cintai, terus ngomong kieu si tamu teh sigana baso ngeunah ya wayah kieu eta minta baso teu tantang tuh Pak ngan nyebutkeun sigana ngabaso enak. Kira-kira Bapak bakal gura-giru neangan baso atau hare-hare? Kenapa gura-giru? Karena yang ngomongnya orang yang Bapak hormati. Padahal tuh minta baso teh hampir sigana baso ngeunahnya jauh guridi ku ini neangan baso Pak. Sigana lamun es jeruk enaknya keur ngaji siga kieu kan panas ya teh. Teu mah cicing we dinya da tuh. Tengah geruduk cicing we. Teh surti. Nah, orang cinta itu akan begitu. Responnya itu akan cepat. Sekarang kata Nabi, tidak ada amal yang paling Allah cintai pada tanggal 10 Zulhijjah kecuali menyembelih. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, bakal disiapkan teh ayeuna keneh. Ingin menyambut apa yang Allah cintai dan Allah sukai. Nah, yang kedua, ini kasus Zainab binti Jahsyin. Beliau itu dilamar oleh Nabi dengan harapan bisa mau menikah dengan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Nah, ketika tahu Zainab akan ditikahkan sama Zaid, Zainab menolak. Kenapa? Ya, atuh Pak, status sosial teh jadi perhatian. Oke. Zaid bin Harisah itu kan anak hamba sahaya. Zainab binti Jahsyin orang terhormatlah cek paribasana. Jadi begitu ditawarkan ke Zaid teh cenah moal teu level aja gitu. Tidak salepo atuh cenah Rasulullah jeung eta mah manya jeung abdi cenah ieu abdi kan anu. Nah, Rasulullah kan tidak pernah memaksa, kalau tidak mau ya sudah. Tapi ada kekecewaan Nabi itu. Kenapa? Ya kan geus gede hate yang kejajakeun budak angkat, aduh baik ditolak. Ternyata setelah kejadian itu turunlah ayat ini, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Teu pantes geus diputuskeun ku Rasul, cari opsi lain. Cek Nabi teh begitu, cek Allah teh begitu. Bahkan sampai bahasanya, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Mendengar ayat ini, Zainab nu tadina nolak langsung narima Pak. Rasulullah ditampi cenah ayeuna. Kenapa? Saya bukannya cinta dah, hati mah teu bisa dibohongan, teu cinta kasih Zaid teh. Tapi saya tidak mau maksiat kepada Rasul, tidak mau maksiat kepada Allah. Tuh Pak, ngabelaan Allah jeung Rasul sampai mengorbankan perasaannya. Tah, kita sudah sanggup tidak seperti itu? Ya, kadang sanggup kan, perlu dijawab di dia, kayak buktikan. Kayak pas sholat duhur tah, salam banget ke masjid. Sholat asar, gura-giru atau hararese, gitu kayak buktikan nama. Cuman di sini bagaimana sahabat yang sudah dibina dengan kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya nomor satu, begitu ada keputusan bertentangan dengan keinginan, lebih memilih keputusan Allah. Matak cenah ditampi Pak. Tapi nya kitu geuningan Pak, namanya juga menikah tanpa cinta, awet rajet we, paseawe gawena teh. Paseawe jeung salaki teh gitu. Makanya kan wanita Madinah itu terkenal apa ya?
Ya wanita kota itu kan beda jeung orang lembur, Pak. Kalau perempuan desa itu kan dusun. Lamun kusalaki dicarekan di GT cicing dan ceri gitu hate. Rek diomongkeun teh tidak berani. Tapi kalau orang kota bisa ngalawan. Matak ieu kabayang Zaid bin Harisah jeung Jainab kakokos gitu. Akhirnya apa? Masalah. Tapi dari ini tidak akan saya sampaikan di sini ya, Bajang. Iya ya. Nah, selanjutnya ini kasus Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayat ini surat An-Nur ayat 22 ini adalah ayat yang ditujukan kepada Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar itu punya saudara namanya Mistoh. Nah, ibunya Mistoh teh nusok ngasuh Aisyah. Jadi Aisyah itu setelah menikah dengan Nabi juga masih kena aya nu ngasuhna gitu. Nah, ini si Mistoh oleh Abu Bakar itu apa? Disubsidi Pak hidupnya. Mun ayeuna mah beasna dikirim, dahar keur ieu dikirim. Pokoknya mah dijamin ieu teh ku Abu Bakar. Nah, ketika terjadi hadisul ifki, berita bohong, hoax yang mengatakan Aisyah selingkuh, itu kan di antara penyebarnya siapa? Si Mistoh. Di antara menyebarkeun teh, padahal dia sahabat juga dia. Padahal dia juga orang yang ikut hijrah. Maka ketika tahu di antara penyebar gosip itulah si Mistoh, Abu Bakar bersumpah, mulai hari ini saya hentikan subsidinya. Cik kira-kira cek Bapak pantas tuh eta Abu Bakar ngalakukeun eta Pak? Pantas ya Pak ya? Ya pantas atuh. Karena mah pagar makan tanaman menikam dari belakang, ku Bapak dijejekeun, oleh Bapak diurus, tapi dia menjadi orang yang menghancurkan rumah tangga anaknya. Dan ini juga rumah tangga Rasulullah. Jadi ketika Abu Bakar bersumpah, mulai hari ini saya akan putuskan apa? Bantuan saya kepada si Mistoh. Mun keurana ka Bapak kumaha apa eta Pak? Oh di seblok. Ditambahan seblok Bapak. Jadi keluarkeun jadi seblok, gajina ditahan deui, bongan ganti rugi kan begitu. Ia bersumpah menghentikan subsidi. Tapi apa yang terjadi Pak? Justru Allah menegur Abu Bakar. Wala ya'tal ulul fadli minkum wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an tu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ya kan saudaranya kena si Mistoh teh. Orang-orang yang miskin memang miskin, mata disubsidi juga. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Nah, ini Mistoh termasuk orang yang ikut hijrah juga. Jadi kesalahan itu mungkin saja terjadi kepada siapapun, itu maksudnya. Mungkin tuh Ustadz salah. Wah mungkin banget ya Pak. Jadi jangan terlalu menganggap suci lah kepada Ustadz itu. Apa sih ayah salahnya? Nanti kalau berlebihan Bapak menyikapi itu, nanti kecewanya bukan main itu. Geningan kieu si Ustadz teh. Jadi we Bapak teh teu ngaji deui. Percuma cenah ngaji ge. Tuh percuma. Nah, terus Pak. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Itu maksudnya ka Abu Bakar. Cik cenah hampura itu cenah gitu. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Coba eta. Berarti kalau begitu yang dilakukan Abu Bakar ini dosa atau tidak? Cik kira-kira lamun ayat ieu turun ka Bapak kumaha Pak? Teu ari cenanya urang nu dirugikeun, urang nu disalahkeun. Jo kitu. Ya kan Abu Bakar kan yang dirugikan ya. Dirugikan secara materi, dirugikan secara perasaan, dirugikan segala-galanya. Sekarang begitu bersumpah menghentikan bantuan, ku Allah teh ditegur. Makanya ada yang mengatakan perbuatan Abu Bakar itu termasuk dolim. Cik Pak narima teu Bapak? Nu dilakukeun ku Abu Bakar teh dolim teh. Nampi teu? Pan Bapak mah hayang teh kudu mah leuwih ti sakitu deui saya teh gitu kan. Disiksanya Pak. Ya ku Allah dicarek Nabi teh. Karena itu termasuk dolim. Kenapa dolim? Karena sebetulnya
Hukuman orang yang menuduh zina itu sudah ada dalam Al-Quran, dicepret. Jadi kalau dia sudah dicepret, sudah selesai. Jadi lamun ditambahan yang dieurekeun subsidi, ini berarti menambah hukuman, dianggap dolim teteh. Siga bapak gitunya, mah pang mencetankeun, tuh pak nyari, geus mau dipang mayarkeun, duit bulanan dieureunkeun ku bapak. Tah eta bapak dolim teu? Dolim, non hubunganna mencetan yang duit bulanan. Atau ibu ingin sesuatu ku bapak tidak dikasih, teu masak ku ibu teh, tah dolim teh ibu teh. Non hubunganna tiung jeung masak, kan tidak ada hubungannya. Ya Pak, siga bapak kita buka budak ya, nilainya butut. Kemudian ku bapak teh dihentikan uang jajannya, kade Pak eta dolim Pak. Punya anak bapak teh nilai sekolahnya jelek, dihukum teh naon? Dihukumnya itu subsidi atau uang jajan teh dikasih, itu bapak teh dolim teh. Tidak ada hubungannya budak angkana butut aja ongkos jeung jajan, kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya. Kalau nilai butut, nah subsidi dicabut, nah itu beda lagi. Tapi kalau tidak ada perjanjian apapun, tiba-tiba karena bapak saking kesalnya, yuk diconok, yuk itu jangan, itu termasuk kedoliman. Tapi karena Abu Bakar orang yang percaya kepada Allah, walaupun keputusan ini saya yakin Abu Bakar ge ngahulang heula tuh baca ayat itu. Nah jadi saya nulis carekan ku Allah. Lebih ke bahasa nanti ini kan bahasanya kalau bagi yang ngerti ini keras ini. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Ini kan bahasa keras ini bagi yang ngerti itu. Berarti menganggap yang dilakukan itu perbuatan dosa. Tapi karena percaya ke Allah kuat, maka Abu Bakar sami'na wa ata'na. Dia cabut subsidinya, dia cabut sumpahnya. Kayak lamun dicabut sumpah kudu kumaha? Harus kifarat. Sumpah dibatalkan, mayar kifarat ongkoh, kemudian subsidi kepada si mistoh jalankeun deui. Sanggup bapak ngalakukeun kieu? Jauh mau ya keras sanggup atuh Pak. Abu Bakar lagi sanggup aja bapak henteu. Cenah usah teu balik, henteu. Kalau Abu Bakar saja bisa, apalagi bapak. Nah, apa Abu Bakar mah geus kaliwat. Bapak kan cuma mencontoh Abu Bakar. Harusnya yang mencontoh itu lebih bisa daripada yang dicontohin. Gitu logikanya. Ulah kakak, tutia sudah aku mah apa segitu. Ada mah sahabat lain, jangan Nabi lain. Nya justru sahabat lain sahabat yang Nabi kudu bisa. Da geus aya contona. Lamun eueuh contona kakarak lamun bingung teh kaharti. Ini sudah ada contohnya orang yang seperti ini. Kita tinggal melanjutkan atau mencontoh. Itu Pak. Aduh ieu panjang kene. Da tadi nama itu mau dicantumkeun. Tos lah nya baca we nyalira lah. Karena intinya satu saja, itu. Kalau betul kita cinta kepada Allah, berapa besar cintanya. Makanya kata Nabi, orang yang akan merasakan lezatnya iman apabila an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya sudah lebih dia cintai dari yang lain, maka kita akan merasakan lezatnya melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat dilantik. Tuh ucapkan selamat ya, walaupun belum kan. Ucapkan mudah-mudahan jadi pemimpin yang lebih baik, lebih benar dan jujur. Itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tarosan bade diwalar. Bab naon? Bab cinta. Oh, bab cinta kalau. Ya, bagaimana? Ada dua pertanyaan sekaligus saja jadi satu pertanyaan. Yang pertama, cinta itu adalah apakah sebagai sebab akibat atau bisa diusahakan? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz kalau dalam ceramah pernikahan suka mengatakan mudah-mudahan mahabbah warohmah mahabbah mawadah warohmah itu sakinah mawadah warohmah itu. Mahabbah dan mawadah itu yang artinya apa bedanya mahabbah dan mawadah itu saja.
Ya, yang pertama, cinta itu kan akibat. Sedangkan yang namanya akibat tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada sebab. Sok bapak panggil jeung abdi cinta tuh. Muntah apa? Kan mau jol-jol cinta, Pak. Orang tiba-tiba cinta itu pasti ada penyebabnya. Bisa wae pada kasepna jadi we resep. Ya contoh ieu mah atau protes contoh. Atau dari cara bicaranya, cara berpakaian, itu pasti. Nah, tetapi lama cinta itu akan semakin kuat ketika kita semakin tahu orang ini memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Bisa wae pan Ustad Eka wah resep mimitina kalinakeun katempo kieu kelakuanana turun tah cintana. Jadi cinta itu sesuatu yang muncul dikarenakan sebab. Jadi mau mungkin ayat cinta lawan sebabna gitu. Nah, yang kedua ada mahabbah dan mawaddah. Ini yang saya tahu itu, kalau mahabbah itu lebih umum. Cinta apa saja bisa disebut mahabbah. Tapi kalau cinta ada kaitan dengan fisik, karena fisik itu namanya mawaddah. Jadi jika bapak resep ke ibu gara-gara naon, Pak? Gara-gara soleh sanes. Bohong mbak menyebutkan saya memilih engkau karena engkau orang yang soleh. Bohong. Apa di mana soleh pan kawinna gencan? Ya kan nanti kebaikan itu akan terlihat setelah bersatu. Dan misahkene mah pasti ditutupan. Mata keur bobogohan mah duit loba wae. Baju alus wae, sareungit wae nya, Pak. Da telitea nikah we. Mandi tara. Duit lepet gitu kan. Nah, itu mawaddah gitu. Nanti ada lagi namanya rahmat. Rahmat juga diterjemahkan kasih sayang juga. Tapi rahmat mah kasih sayang yang dirasakan karena sudah merasakan manfaat dari sesuatu. Tangke mata Pak nu bakal nguatkeun rumah tangga itu sebetulnya bukan mawaddah tapi rahmat. Karena kalau cuman mawaddah, maaf ya Pak, tapi jujur ya, Bapak bosan tidak sama ibu? Bosan. Wah, ngaraku. Bu, tabu bosan. Da lain Bapak hungkul. Emang ibu teu bosan ka Bapak gitu? Bosan sami. Iya, fisik mah tidak akan lama, Pak. Fisik itu tidak akan, tapi fisik itu modal utama yang akan melahirkan rasa cinta. Makanya Nabi menggunakan kalimatnya tidak bapernya. Namun cenah tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Pertama apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Li maliha, karena hartanya. Li nasabiha, karena nasabnya. Semuanya fisik. Ada punya keempat agama. Nah disebut kaopat agamanya. Penting tuh agama. Nah itu buat kaopat. Nah, Nabi tidak baper bahwa yang menimbulkan rasa cinta itu yang pertama ya pasti yang 3 ini, karena terlihat cantik, terlihat, kemudian harta terlihat, kemudian turunan bisa ditelusuri bisa kan. Tapi kalau agama kumaha nyahoana buat yang rajin sholat ke apel hungkul da keur teu apel mah kedul. Makanya sebetulnya setelah menikah itulah yang akan membuktikan apa yang selama ini kita lihat. Maka ketika rumah tangga sudah terasa manfaatnya, suami sudah merasakan manfaat dari istri, istri merasakan manfaat dari suami, maka yang muncul bukan mawadah tapi rahmat. Maka berpuluh-puluh tahunnya bapak jeung ibu teh lain teh kunaon? Lain teh bosan. Ngan neangan nu kieu deui teh hese. Maksudnya nu hayangan ka bapak gitu hese. Ulah geer. Ulah geer ya, Pak. Jadi hese neangan nu siga kieu teh maksudnya nu siga kieu nu bisa narima bapak gitu kan. Ya gitu jangan geer laki-laki. Sanes teh hayang nyandung. Nah itu. Makanya saya sering menyampaikan lamun salaki geus karasa manfaatna rek naon nempo nu sejen. Seperti kalau bapak sudah merasakan manfaat dino istri, rek naon yang anu sejen atuh. Manfaat kedua. Da bapak teh bakal mikir ieu teh keur naon nu kadua teh.
servis geus alus nu ieu pelayanan maksimal rek naon yang anu sejen kitu Pak. Nah ada geus kawin deui jadi riweuh mah matakna ge dan nu ieu teh sarajana ka hiji matak ka ibu-ibu teh kudu hariwang bapak luak lieu teh kusaha nu ditempo ieu geus bosan kan gitu. Matak jadilah orang yang tidak membosankan, dan yang tidak akan membosankan itu bukan fisik mah bosan Pak. Sok pamajikan bapak ayo di dempulan bosan mah bapak na bosan ibu lagi ngenung dempulannya bosan atau udah capek pan aya eta nu bikin kabeak 11 miliar apa hayang geulis buka dioperasi plastik itunya hayang katempo geulis beak dibikin ke ratusan juta ari geus jadi salaki ina burem panona cik kira-kira kumaha hanas geus geulis bapak panona ruksak sok rek kumaha cek abdi ge mubadir. Tapi kalau nyaah karena kelakuan maka teka tempo ge dan karasa atuh itu bedanya Pak. Makanya kenapa dalam doa itu terakhirnya wajama'a bainakuma fi khairi, semoga kalian berdua dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan khair. Apa khair itu? Kebaikan nu mana? Pan hasanah oge kebaikan, ma'ruf kebaikan, birrun kebaikan. Ini khair kebaikan yang mana? Khair itu kebaikan yang berkaitan dengan manfaat. Jadi maksud Nabi mah sok sing jadi salaki nu manfaat, jadi istri yang manfaat. Karena kalau sudah merasakan manfaatnya, rek naon yang anu sejen. Dak kitu kena cenapa? Cenah eta ge. Cenah. Cenah ya. Nah gitulah, bagi cukup. Ya. Sekap jazakallah Ustaz, hatur nuhun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di ahad yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.